Nah, itu alasan utama kenapa Israel tidak terlalu peduli atau kurang peduli dengan serangan langsung ke Iran. Karena buat mereka yang paling penting adalah menghabisi dulu proksi Iran yang berhadapan langsung dengan Israel. Dalam hal ini Hamas dan Hizbullah. Halo semua, selamat datang kembali di kanal Idetopia. Hari ini saya mau bicara tentang perkembangan mutakhir di Timur Tengah. Seperti kita tahu, Timur Tengah kembali memanas. Ada serangan dari Iran kepada Israel yang itu merupakan respon atau reaksi Iran terhadap apa yang dilakukan oleh Israel sebelumnya, dengan membombardir Lebanon sehingga menewaskan sekjennya Hasan Nasrallah. Tewasnya Hasan Nasrallah menjadi alasan utama mengapa Iran melakukan serangan yang begitu gencar kepada Israel. Nah, sejak Iran melepaskan ratusan rudalnya ke Israel, Israel tidak langsung membalas apa yang dilakukan oleh Iran, tetapi Israel lebih memfokuskan diri menyerang wilayah terdekatnya, yaitu ke Lebanon. Seperti diberitakan oleh banyak media, tentara Israel merangsek masuk lebih dalam lagi, bahkan membombardir beberapa gedung di Beirut. Ini untuk pertama kalinya sejak beberapa dekade keberadaan Israel di Lebanon dan kontak senjata antara Israel dan Lebanon. Untuk pertama kalinya Israel atau tentara Israel masuk ke Beirut, ya. Tentu saja tujuan utamanya adalah menghabisi sisa-sisa kekuatan Hizbullah. Sejauh ini atau selama ini pasukan Israel memfokuskan diri di bagian utara atau di bagian selatan Lebanon, dan kontak senjata selalu terjadi. Bahkan jauh sebelum peristiwa terakhir selalu ada kontak senjata antara pasukan Lebanon dan Israel. Nah, saya kira Israel tidak akan gegabah melakukan serangan balik ke Iran. Kalaupun itu dilakukan, mereka akan melakukannya dengan penuh perhitungan. Sejauh ini Israel masih menghitung kalau mereka akan membalas serangan langsung ke Iran. Beberapa pengamat mencoba menganalisa bahwa Israel tidak akan gegabah melakukan serangan langsung ke Iran, karena itu artinya akan memancing Iran untuk perang terbuka. Dan jika Iran melakukan perang terbuka, itu artinya akan mengundang kekuatan-kekuatan lain di kawasan itu. Bukan hanya beberapa negara yang menjadi proksi Iran, tetapi sangat mungkin juga itu akan mengundang kekuatan lain yang selama ini beraliansi dengan Iran. Nah, itu yang masih menjadi perhitungan Israel sekarang ini. Ya, karena itu saya kira Israel akan lebih fokus ke wilayah yang dekat yang memiliki perbatasan langsung dengan mereka, yaitu Lebanon. Nah, saya duga Israel akan terus merangsek dan menghabisi pasukan Hizbullah sebagaimana mereka lakukan dulu terhadap Gaza, ya. Israel masuk ke Gaza dan menyerang habis-habisan Gaza. Tujuan utamanya adalah menghabisi pasukan Hamas di sana, dan kita tahu ujung dari penyerangan semua itu adalah tewasnya Ismail Haniyeh. Meskipun dia bukan tewas di Gaza, tetapi tewas di Iran ketika dalam kunjungannya untuk menghadiri acara kenegaraan di negara itu. Nah, jadi Israel akan habis-habisan di Lebanon. Mereka akan menghabisi
sisa-sisa kekuatan Hizbullah, dan mereka akan melakukan taktik seperti yang mereka pernah lakukan di Gaza, yaitu membumi hanguskan dan menghabiskan kekuatan Hamas. Ya, sekarang ini mereka tidak lagi menyerang Gaza karena selain petingginya sudah tewas, yaitu Ismail Haniyeh, kekuatan Gaza sudah jauh berkurang. Dan saya kira Israel sudah cukup merasa aman dengan gejolak yang terjadi di Gaza. Karena itu sekarang fokus perhatian dialihkan ke Lebanon. Nah, saya duga Israel juga akan habis-habisan di sana dan akan menumpas habis pasukan Hizbullah. Nah, itu alasan utama kenapa Israel tidak terlalu peduli atau kurang peduli dengan serangan langsung ke Iran, karena buat mereka yang paling penting adalah menghabisi dulu proksi Iran yang berhadapan langsung dengan Israel, dalam hal ini Hamas dan Hizbullah. Nah, setelah itu jika situasi terus memanas dan Iran akan melancarkan serangan balik, sangat mungkin bahwa Israel akan meluaskan serangannya, ya. Apalagi kalau mereka merasa bahwa pasukan Hizbullah bisa ditaklukkan, target berikutnya adalah bagaimana melumpuhkan Iran. Sebetulnya Israel tidak ingin menghancurkan Iran. Kalau kita simak beberapa kali pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebetulnya sangat menghormati rakyat Iran, tetapi yang dia incar adalah pemerintahnya atau penguasanya. Netanyahu tidak ingin menyerang Iran karena dia menghormati rakyat Iran dan dia menginginkan ada pergantian rezim di negara itu. Dengan kata lain, Netanyahu sebetulnya tidak berhasrat untuk menghabisi Iran, tidak berhasrat untuk membombardir rakyat Iran yang dia cecar, yang dia kritik, yang dia kecam selama ini adalah pemerintahnya yang menurut dia turut andil dalam membuat situasi Timur Tengah memanas, yang memberikan andil bagi konflik dan perang di Timur Tengah selama ini. Nah, kalau kita perhatikan sebelum tahun 1979 tidak ada ketegangan antara Iran dan negara-negara di kawasan Timur Tengah, ya, khususnya dengan para tetangganya, dengan Irak, dengan negara-negara Teluk seperti Kuwait atau Arab Saudi. Boleh dikatakan tidak ada ketegangan antara Iran dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Nah, Iran baru punya masalah dengan negara-negara tetangganya, dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya dengan Israel, itu baru sejak 1979. Seperti kita tahu, tahun 1979 adalah tahun di mana peristiwa revolusi Islam terjadi, dipimpin oleh Imam Khomeini. Kemudian revolusi Islam Iran ini mengubah format negara Iran dan pemerintahannya dari pemerintahan dinastik yang dulu dikuasai oleh Shah Reza Pahlavi menjadi pemerintahan Islam. Ya, kalau kita lihat sekarang konstitusi Iran berubah drastis dari sebuah negara sekuler menjadi negara Islam. Nah, permusuhan Iran dengan banyak negara di sekitarnya, khususnya dengan Israel, itu dimulai pada tahun 1979. Sejak saat itu, Iran berusaha mengekspor revolusinya, mempengaruhi negara-negara tetangganya, terutama Irak, dan juga beberapa negara yang memiliki populasi Syiah cukup besar seperti di Yaman, di Bahrain, di Lebanon, dan beberapa negara Arab lainnya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai proksi Iran. Ya, Iran
menyerang atau melakukan konflik dengan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah lewat proksi di mana populasi Syiah cukup besar. Sekarang ini kalau kita lihat proksi Iran yang cukup besar dan memainkan peran penting dalam setiap konflik dan perang adalah Hizbullah di Lebanon. Nah, Hizbullah ini adalah organisasi atau kelompok Islam yang bermazhab Syiah dan didukung oleh Iran. Kemudian ada kelompok Houthi di Yaman. Houthi juga sama seperti Hizbullah, sebagian besar pengikutnya adalah Syiah, dan meskipun secara aliran agak berbeda karena di Iran Syiahnya itu Syiah Imamiyah atau Syiah 12, sementara di Iran sebagian besar pengikut Houthi adalah Syiah Zaidiyah, ya. Tetapi mereka diikat dengan ideologi Syiah ini, sama seperti Hizbullah di Lebanon. Nah, dua proksi ini memainkan peran penting bagi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah selama ini. Nah, lepas dari itu, jangan lupa juga bahwa Iran pernah perang selama lebih dari 8 tahun dengan tetangga besarnya, yaitu Irak. Kalau sekarang kedua negara ini sudah berdamai, salah satunya karena ada perubahan politik, perubahan rezim di Irak, ya. Jangan lupa bahwa sebagian penduduk Irak itu bermazhab Syiah. Menurut sebuah sensus, populasi Syiah di Irak itu kurang lebih sama dengan populasi Sunni. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah pemeluk Syiah di Irak itu lebih besar daripada pemeluk Sunni. Nah, kedekatan ideologi atau kedekatan mazhab ini yang membuat Irak dan Iran sekarang ini cukup dekat. Tetapi kedua negara ini pernah berperang selama satu windu, ya, dan salah satu sebabnya adalah selain soal perebutan sumber-sumber kekayaan alam atau minyak, juga ketakutan Presiden Irak pada saat itu, Saddam Hussein, akan meluasnya revolusi Islam yang dimulai oleh Imam Khomeini. Nah, jadi kembali ke ketegangan antara Israel dan Iran, ini adalah bagian dari revolusi Islam Iran tahun 1979, ya. Jangan lupa bahwa hubungan Iran dan Israel sebelum 1979 sangat hangat. Ya, mereka memiliki hubungan diplomatik dan Iran adalah salah satu negara muslim pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Hubungan kedua negara ini berubah persis tahun 1979 setelah terjadinya revolusi Islam di negara itu, dan orientasi politik Iran berubah 180 derajat. Yang sebelumnya bekerja sama dengan Amerika, yang sebelumnya bekerja sama dengan Israel, tetapi kemudian menganggap Israel dan Amerika sebagai musuh. Nah, dari sanalah kemudian konflik-konflik dan ketegangan antara Israel dan Iran itu bermula, ya. Nah, kembali ke sikap Israel, saya kira Israel tidak akan menyerang langsung Iran kecuali memang mereka merasa mendesak untuk melakukannya. Nah, kalau Israel diserang terus-menerus, dibombardir dengan rudal seperti yang dilakukan Iran beberapa hari yang lalu, sangat mungkin Israel akan bereaksi lebih keras lagi. Kita tahu sejauh ini Israel sudah memiliki target dan menjadi pembicaraan banyak orang bahwa Israel akan meluluh lantakan, akan menyerang pusat-pusat strategis yang dimiliki Iran, termasuk ladang nuklir, ladang pengembangan nuklir, juga ladang minyak, dan pusat-pusat militer penting di Iran. Saya kira tidak terlalu sulit buat Israel untuk melakukan itu dengan teknologi yang mereka miliki,
ya teknologi cyber yang sangat canggih, dan juga kalau kita bandingkan kekuatan militer Iran dengan Israel itu sangat tinggi sekali. Mungkin secara jumlah atau secara kuantitatif tidak terlalu jomplang, tidak terlalu berbeda ya. Iran memiliki kekuatan militer yang juga sangat kuat. Tetapi dari sisi kualitas persenjataan Israel jauh lebih canggih, terutama kalau kita bicara tentang teknologi digital, bagaimana teknologi cyber dan digital ini disatukan di dalam persenjataan. Juga kalau kita bicara tentang angkatan udara Israel atau persenjataan udara Israel jauh lebih maju, jauh lebih canggih daripada Iran. Nah, angkatan udara ini sangat krusial, memiliki peran sangat krusial dalam perang di mana jarak antara kedua negara itu sangat jauh dan dihalangi oleh negara lain. Bagi Iran atau Israel tidak mungkin mereka perang darat karena akan melewati paling tidak satu atau dua negara. Ada Syria di sana, ada Yordan di sana, dan ada Irak juga ya. Jadi perang darat itu hampir tidak mungkin terjadi. Begitu juga dengan perang laut, akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan transportasi yang tidak ringan. Jadi salah satu yang paling mungkin untuk kedua negara ini berperang yaitu dengan mengandalkan kekuatan udara. Nah, dalam hal ini kekuatan udara Israel jauh lebih canggih daripada Iran. Bukan hanya Israel memiliki jumlah pesawat tempur yang lebih banyak, tetapi kualitas pesawat tempur yang dimiliki Israel jauh lebih canggih dan jauh lebih baru dibanding yang dimiliki oleh Iran. Nah, jadi kesimpulannya, saya kira dalam waktu dekat Israel akan fokus pada musuh-musuh di sekitarnya, khususnya dalam hal ini dia akan menghabisi dulu Hizbullah. Kalau Israel akan membalas dengan serangan yang bertubi-tubi, baru Israel akan mengalihkan serangan langsungnya ke Iran. Tetapi lagi-lagi saya kira itu akan terbatas pada perang udara, bukan perang darat atau perang yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan saya sambung dengan pembahasan yang lain. Salam.